sudah pendidikan nggak tinggi, kemampuannya juga di bawah rata-rata. Nah, ini yang perlu dihindari nih. Dan nasihat buat para Gen Z yang seperti ini nih. Aku ngeliat dia bangun dari kursi aja susah. Kursinya itu udah bener-bener rewat, rusak. Kursi kantor itu kan kadang-kadang baunya itu sama anak-anak dibenerin segala macam karena udah terlalu overweight gitu kan. Aku ajarin nge-gym segala macam gitu. Ternyata itu tidak merubah karena memang karakternya seperti itu. Oke, teman-teman, video kali ini kita mau bahas kenapa nih banyak teman-teman yang susah nyari kerjaan. Nah, kali ini kita spesial mau bahas kenapa sih beberapa tahun ini atau belakangan ini kesusahan buat nyari kerja. Jadi kita mau ngobrol lagi dengan Mas Eko Daniel, teman-teman yang kemarin kita sempat ngobrol soal inisial T ya. Ini pertemuan kedua ya, ke episode kedua saya ngobrol dengan Mas Eko Daniel, teman-teman. Terima kasih, selamat datang. Sama-sama Mas Bud. Mas Eko. Kesempatannya juga terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Mengenai pertanyaan tadi nih ya dari teman-teman, kenapa saat ini kita susah buat mendapatkan pekerjaan gitu ya. Banyak dari teman-teman yang pada DM nyari kerja susah gitu segala macam ya. Dan memang di media-media juga banyak menginformasikan bahwa memang sekarang lapangan pekerjaan itu betul-betul sulit gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Mas Eko Daniel gimana dengan fenomena yang seperti ini saat ini di Indonesia? Sebenarnya parameternya banyak sih ya Mas. Ada beberapa parameter yang mungkin saat ini bisa kita jadikan acuan mungkin ya. Ya, parameter yang bisa kita jadikan acuan adalah satu mungkin ya. Ini pendapat pribadi saya Mas. Tentang kondisi perekonomian sekarang global lah ya, kita global semuanya. Kemudian kondisi lapangan pekerjaan itu sendiri dan kondisi pembuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Kita pilih lagi nih, kita mau gali lebih dalam yang mana ini dulu Mas Bud. Apakah dari generasi tersebut, generasi Z, atau dari hal yang lain dulu nih? Ya. Ini saya kembalikan Mas Bud lagi nih. Fenomena sekarang yang lebih banyak dibicarakan itu adalah Gen Z. Gen Z, oke. Ya, Gen Z yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Gen Z yang sekarang ini yang mungkin tahun 2000-an ke atas ya Mas Bud ya. Itu buat saya sendiri ya. Itu sesuatu hal yang sangat mengejutkan dan memprihatinkan buat saya. Mengejutkan kenapa? Karena dengan lompatan teknologi yang sedemikian cepatnya dan sedemikian banyak tekanan yang harus dihadapi oleh Gen Z sendiri, itu kan menjadikan sebuah tantangan buat generasi Z itu sendiri kan. Di lain sisi, setiap Gen Z yang telah menyelesaikan pendidikannya kemudian mereka akan mencari lapangan pekerjaan. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan nih menurut saya nih, karena dengan segala kemampuan yang mereka miliki, dalam artian kemampuan secara pendidikan ya, secara pengetahuan lah Mas Bud ya, mungkin bisa dikatakan anak-anak Gen Z ini melebihi generasi sebelumnya kalau menurut saya ya. Ini dari segi pengetahuan dan pendidikan ya. Tetapi itu tidak linear dengan kemampuan mereka. Kebetulan Mas Budi kan juga menjalankan sebuah usaha nih. Nah, bagaimana pengalaman Mas Budi waktu menyeleksi mereka, para generasi Z ini? Gen Z ya, yang dikatakan Gen Z sekarang memang kita dan aku juga ngobrol sama teman-teman pengusaha gitu ya. Mereka bilang juga emang Gen Z ini adalah generasi yang complicated. Ya, generasi yang menyusahkan gitu. Kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan mereka seperti itu. Ya kalau kita ngeliat secara umum gitu kan. Ya kan faktor yang terjadi saat ini kan karena ya mereka sebenarnya ya terjebak dalam situasi ya.
dalam ruang dan waktu yang salah gitu ya. Ya. Ya mereka lahir dalam situasi Indonesia yang seperti ini gitu kan. Ya kita semua tahu lah bahwa ekonomi kita belakangan ini kan 5 tahun belakangan bisa dibilang carut marut gitu kan. Ya, betul. Dan itu imbasnya ke banyak aspek gitu kan. Dan sekarang banyak dampaknya gitu, termasuk daya beli yang kurang, ya kan, terus cari uang susah, ya kan. Akhirnya banyak orang yang terjebak ke hal-hal yang negatif gitu ya. Nah kalau kita balik lagi soal ke kenapa Gen Z bisa mendapatkan pekerjaan dari sisi experience saya gitu ya, itu terus terang aku cukup trauma untuk mempekerjakan Gen Z. Kenapa? Karena ada banyak experience gitu ya, nggak 1-2 kali yang ternyata itu menyebabkan tim gitu ya, menyebabkan usaha jadi tidak stabil atau nggak kondusif. Ya keputusannya akhirnya ya mohon maaf, akhirnya kita merumahkan. Apa aja sih yang terjadi gitu ya? Iya, betul. Pernah ngalamin situasi Gen Z ini, menurutku gitu memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Iya. Salah satu contohnya mungkin mereka terlalu memprioritaskan soal keseimbangan bekerja gitu. Atau bahasa kerennya sekarang adalah mungkin work balance gitu ya. Akhirnya alam bawah sadar mereka memperhitungkan segala sesuatu yang dia kerjakan. Sedikit bekerja banyak maunya. Jadi banyak mintanya mungkin ya. Iya, sedikit kerja banyak mintanya gitu. Jadi mereka tuh merasa sudah memiliki sumbangsih ke perusahaan. Itu mereka merasa jumawa gitu. Padahal kita sebagai pemilik usaha sebenarnya ya, teman-teman juga pada ngobrol, gampang kita nyari penggantinya kalau nyari orang yang seperti ini gitu. Jadi sempat membuat penilaian Gen Z itu menjadi sangat absurd ya. Benar. Ini kan saya persepsi pribadi ya. Iya. Yang sudah pernah saya rasakan gitu kan. Pengalaman pribadi lah. Betul. Yang sudah saya rasakan di dalam pekerjaan di tim-tim saya gitu. Tapi itu yang terjadi. Maaf kata Mas Bud. Kalau kontribusinya sendiri apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak nih? Kontribusi ini bisa digantikan dengan orang lain dengan mudah sebenarnya. Karena kontribusi ini bisa berjalan sebenarnya, bisa maksimal sama orang yang tepat. Orang yang tepat itu ya tadi orang yang kemauan belajarnya tinggi, punya loyalitas, itu udah cukup gitu. Dan sekarang perusahaan-perusahaan gitu ya, itu melihat hal-hal dari kepribadian orang itu ya, ngelihat soft skill-nya sejauh mana. Memang mendapatkan orang yang tepat di saat yang tepat itu nggak mudah ya Mas Bud. Benar. Ya. Aku ada berapa kali itu merumahkan Gen Z gitu. Meskipun itu nggak semua Gen Z seperti itu ya. Iya. Cuman kalau saya sendiri itu memiliki traumatik lah. Ada trauma tersendiri dengan Gen Z gitu. Jiwa juangnya itu benar-benar menurut saya itu lemah. Walaupun dari dalam keseharian, dalam pekerjaannya, Mas Budi juga selalu mengimprove kepribadian karakter mereka. Pasti. Bahkan aku tuh bener-bener kalau memang ini anak oke, terus cara kerjanya oke, itu udah, kita tuh di sini udah betul-betul udah kayak keluarga gitu. Aku hampir jarang aku nganggap tim-timku, staff-staffku itu ya sebagai staff gitu ya. Karyawan. Secara profesional, aku benar-benar nganggap mereka ya sebenarnya kekeluarga ayo gitu loh. Cuman kadang-kadang mereka kan karena informasi yang mereka dapatkan itu dengan mudah, yang aku katakan di awal bahwa mereka tuh lebih memprioritaskan work balance tadi gitu kan. Dan mereka lebih banyak mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya instan gitu kan. Ya mereka kepancing hal-hal kayak gitu. Ya betul. Karena kemudahan itu kan identik dengan instan ya maksudnya. Iya kan. Kalau aku pribadi aku nggak sama sekali nggak mandang titel ya, nggak mandang pendidikan gitu. Bekerja dengan tim itu, lu mau lulusan SMP, lu mau lulusan SMA gitu. Apapun lulusan lu, kalau lu punya attitude yang bagus, lu punya soft skill yang bagus, dan skill lu, hard skill lu juga oke. Udah pasti udah. Ayo kita bareng-bareng kita bekerja sama gitu.
Ini termasuk hal yang positif menurut saya tentang Mas Budi ya, soal bagaimana meng-hire atau memperkerjakan orang lain ya. Karena di luar sana kan juga banyak nih, banyak perusahaan yang maaf kata nih, pengennya fresh graduated dengan pendidikan yang mungkin di atas rata-rata, kurang dipandang lah ya. Mungkin pendidikannya levelnya lebih rendah, tapi kemampuannya pun juga melebihi mereka yang lebih berpendidikan tinggi. Iya. Nah, kadang-kadang kan perusahaan kan seperti itu. Itu juga menjadi blunder buat perusahaan yang kadang-kadang mempunyai standar tinggi yang harus ditetapkan, kemudian mereka akan menghadapi permasalahan saat rekrutmen. Iya. Itu sebenarnya problemnya udah dari dulu kalau itu Ya, gitu betul dari dulu. Udah dari zaman dulu gitu. Berarti 10 tahun yang lalu udah berjalan kayak gitu. Itu tinggalan warisan yang terus dilestarikan hingga saat ini. Benar. Iya kan, dan menurut Mas Budi itu hal yang baik atau hal yang gimana menurut Mas Budi? Iya, itu sama simbiosis mutualisme gitu kan. Jadi perusahaan ya memang standar di Indonesia kan memang seperti itu ya. Ya. Mereka mencari kualifikasi ya dari titel sama hard skill-nya maunya sesuai gitu kan. Ya. Itu sebenarnya tergantung perusahaannya ya, nggak semua perusahaan juga mereka menetapkan kualifikasi seperti itu gitu. Contohnya gue dulu waktu zaman kerja secara profesional gitu nggak pernah menyodorkan ijazah sarjana gue gitu. Hampir ijazah sarjana gue tuh nggak pernah gue pakai untuk melamar kerja gitu. Yang gue jual adalah ya hard skill dan soft skill. Gue punya value. Lu mau beli berapa value gua gitu, istilahnya kayak gitu. Itu terbukti gitu dan banyak perusahaan yang secara kultur gitu ya, mereka memegang konsep itu gitu. Nah, itu hal yang positif banget kan. Dan itu apa yang Mas Budi sampaikan tadi kan, itu kan juga bisa menjadi pelajaran tambahan buat para Gen Z ini kan, bahwa yang Anda jual itu sebetulnya bukan sebuah titel, ya kan, value atau nilai kemampuan Anda seperti apa supaya bisa. Nah, itulah. Nah, kebanyakan Gen Z sekarang ini kan tidak sampai di situ kan, Bu. Yang penting mereka lulusan ini, nilainya A dan sebagainya, tetapi mengabaikan. Kalau yang aku lihat tuh secara umum ya Gen Z gitu. Kita nggak melihat dari titel. Yang lulusan SMA pun kayak gitu. Sekarang kalau untuk ngomongin Gen Z, ya nggak sarjana lah ya. Ya nggak sarjana pun Gen Z sekarang seperti itu. Mereka nggak sarjana, memilih-milih kerjaan juga. Padahal nggak punya skill. Nah, kalau toh mereka punya skill, sekarang kan kompetitornya banyak banget gitu. Saingannya sangat banyak gitu. Banyak orang pinter gitu. Jadi pinter aja nggak cukup gitu. Nah, soft skill-nya mereka yang lemah gitu, yang terjadi sekarang gitu. Sudah pendidikan nggak tinggi, kemampuannya juga di bawah rata-rata. Nah, ini yang perlu dihindari nih, dan nasihat buat para Gen Z yang seperti ini nih. Ya kan? Kalau yang tadi yang berpendidikan tinggi tapi kemampuan kurang, saya memberi nasihat supaya mereka meningkatkan value mereka dan sadar bahwa value mereka tuh sampai di mana. Kan gitu Mas Bud. Ya kalau itu kalau menurut saya nih. Nah, sedangkan mungkin Mas Budi punya klasifikasi sendiri yang layak sebagai Gen Z yang perlu dipertahankan atau perlu ditingkatkan, itu yang mana sih? Ya. Aku lihatnya secara umum gitu ya. Gen Z sebenarnya ya kelemahannya memang ditempatkan pada situasi, pada ruang dan waktu yang tidak tepat. Banyak hal yang membuat mereka itu tidak memiliki keberuntungan. Contohnya ya banyak ya, termasuk inflasi, ya kan, ekonomi global saat ini kan, 5 tahun belakang inflasi ekonomi global kan nggak stabil, ya kan. Apalagi dengan ekonomi di Indonesia ini, dengan keadaan yang seperti ini kan membuat mereka jadi serba salah. Mereka berada di 5 tahun belakang ini, generasi Gen Z ini gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, mereka ditempatkan pada situasi yang harus mengkonsumsi informasi. Nah, ini ada dua sisi yang perlu kita lihat nih.
mereka bisa betul-betul menerima informasi itu dengan baik, atau mereka menjadikan informasi itu jadi hal yang justru membuat dia jadi tertinggal. Nah, kalau kita mau perhitungan ke sana gitu ya, sekarang semuanya sudah dikerjakan AI. Ya kan, banyak AI yang bisa mengerjakan hal-hal kayak gitu loh. Itu saingan lagi kan, mereka kompetitif lagi kan, gitu. Nah, memang secara umum gitu, secara keseluruhan memang Gen Z ditempatkan pada situasi yang salah. Kedua, soft skill mereka itu lemah, daya juangnya itu kecil, lemah, rendah, yang akhirnya membuat mereka tertinggal. Dan mindset mereka itu salah. Mereka kalau sudah mendapatkan sesuatu gitu ya, mereka mengetahui sesuatu, merasa dia paling benar. Gitu. Jiwa muda lah ya. Jiwa muda mungkin merasa paling benar, paling tahu lah ya. Mereka tuh kalau di kerjaan merasa gitu ya, merasa pressure gitu kan, merasa tertekan gitu menurut dia, tertekan dalam tanda kutip menurut dia gitu kan. Banyak pekerjaan gitu kan. Banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Mereka malah mending milih resign daripada bekerja karena tekanan. Mereka malah mending milih gak makan, mending gak punya pekerjaan daripada kerja dalam tekanan. Mereka mending milih leye-leye di kamar, mending milih rebahan daripada kerja merasa tertekan. Nah, di generasi-generasi sebelumnya gak seperti itu. Seperti itu. Itu yang membuat mereka tuh jiwa bertahan kuat gitu. Kita pesan moralnya adalah seperti ini. Jadilah anak Gen Z yang daya juangnya tinggi, ya kan. Tetapi kalau mereka hanya lahir dalam sebuah situasi yang tidak menguntungkan, kita kan juga dulu lahir dalam keadaan yang tidak menguntungkan juga kan, harus benar-benar fight buat keberlangsungan hidup kita juga kan. Kalau dulu kita nggak gerak, kita nggak bisa makan. Dan kalau kita nggak jalan kaki, kita nggak bakalan sampai ke tempat tujuan yang akan kita harapkan. Kalau dulu segala fasilitas kan tidak seperti sekarang yang dapatkan. Ya kan? Jadi karena karakter mereka terbentuk di lingkungan yang kurang tepat, kalau menurut saya Mas Budi. Jadi tidak menunjang mereka untuk menumbuhkan rasa juangnya mereka sendiri. Karena menganggap segala sesuatu hal itu nanti gampang, pasti ada yang menyediakan kalau saya nangis, kalau saya gulung-gulung, atau kalau saya jungkir balik, atau kalau saya demo protes dan sebagainya kan. Dan itu adalah pemikiran yang sangat keliru, sangat tidak mendidik. Ada beberapa pakar juga mengatakan mereka bisa hampir mustahil bisa beli rumah gitu. Karena mereka ya secara umum kalau kita ngeliat secara global gitu, betul memang ya, pertama ya inflasi, ekonomi coret marit kayak gini gitu kan. Harga tanah, harga rumah makin tinggi, tapi pendapatan segitu-gitu aja gitu kan. Itu kalau kita ngeliat dari sisi ekonomi dan politik mungkin gitu ya. Cuma kalau kita ngeliat dari aspek si Gen Z-nya sendiri ya, aspek dari generasinya sendiri gitu ya, memang itu tadi mereka kan melakukan sesuatu ya dalam bekerja gitu kan, lebih banyak memprioritaskan keseimbangan bekerja. Konsep yang mereka tanamkan tuh itu gitu loh. Keseimbangan bekerja bagus, sangat bagus. Work balance itu sangat bagus kalau kita melihat dari konsep secara harfiah. Cuman yang mereka telan mentah-mentah adalah mereka kalau merasa tertekan, merasa banyak pekerjaan, merasa mungkin depresi dalam pekerjaan, mereka harus healing gitu. Mereka spend uang untuk mereka bersenang-senang gitu loh. Bisa mungkin yang sekarang mereka katakan mungkin self reward gitu kan. Self reward bagus, nggak ada salahnya dengan itu. Konsep yang bagus, self reward tuh bagus, bisa membuat kita jadi semangat segala macam. Tapi yang ditanamkan oleh Gen Z ini
self rewardnya itu nggak melihat secara harfiahnya. Mereka itu melihat gue udah kerja capek kayak gini, gue mesti jalan-jalan. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya itu ya healing, self reward itu tadi. Akhirnya saat mereka nggak memiliki uang, ya kan, itu mereka bisa mereka berkeinginan untuk mendapatkan uang dengan instan. Salah satunya apa? Ya mereka banyak melakukan pinjol. Akhirnya bahkan pinjol sekarang kan sangat masif dan sangat laku. Siapa sih member-membernya pinjol ini? Lebih banyak ya Gen Z. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Kedua, mereka banyak melakukan hal-hal negatif, termasuk ya judi online. Ya kan? Selanjutnya adalah mereka selain pinjol gitu ya, mereka lari ke platform yang cara kerjanya sama dengan kartu kredit, ya seperti PayLater, ShopeeLater. Itu kan laku banget. Ya, itu yang terjadi sekarang. Zaman dulu mana ada kayak gitu laku. Nah, zaman kita dulu, maaf kata nih, work balance itu adalah ilusi. Yang ada no pain, no gain. Lu nggak berusaha, lu nggak ada sakit, lu nggak ada perubahan, ya kan? Yang saya ingin tekankan adalah dari mana mereka bisa berpikiran work harus balance dan sebagainya harus ya seperti itulah. Itu pemikiran yang dari mana? Ide-ide itu muncul karena apa? Karena informasi yang betul-betul sudah kadung masif gitu kan. Mereka butuh keeksistensian gitu kan, butuh pengakuan. Ya itu yang terjadi. Sebenarnya sumbernya ya dari informasi ini. Jadi kalau zaman kita kan dulu belum ada sosial media yang semasif seperti sekarang gitu kan. Ya sekarang mereka melihat sesuatu kan semuanya dari sosial media ya. Dari TikTok, dari Instagram, dan macam-macam dari Twitter dan lain-lain gitu kan. Nah, mereka butuh pengakuan. Kalau mereka melihat temannya jalan-jalan ke Bali, melihat temannya makan-makan di kafe, kerja enak, gaji gede, mereka merasa ternyata gue di tempat yang salah ya. Gue harus mencari tempat yang baru nih, yang seperti itu pekerjaannya. Padahal mereka nggak menyadari bahwa sosial media itu adalah kamuflase. Teman-teman kalian yang pada ngepost di sosial media tentang kesenangan mereka dalam bekerja, tentang kesenangan mereka waktu healing gitu. Kalian coba riset teman kalian itu, apakah betul itu yang terjadi? Tapi menurutku itu adalah sebuah tipu daya alias kamuflase. Yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu. Di mana kita bergaul, di mana kita tinggal, itu kan sedikit banyak berpengaruh. Ya pasti bukan sedikit banyak, sangat berpengaruh. Di mana kita tinggal, circle kita di mana itu sangat berpengaruh dengan kemajuan kita ke depan. Jadi mengajarkan kita untuk mengukur kemampuan kita itu kan kadang-kadang kita kan nggak, anak sekarang kan jarang diajarkan kan. Yang penting sepanjang orang tua bisa membelikan atau mensuplai, ya oke, nggak apa-apa. Tanpa berpikir bahwa dari mana sih semua itu akan bisa didapatkan. Aku pernah punya cerita nih. Aku punya karyawan itu, mohon maaf, secara fisik itu nggak bagus. Dia itu overweight, gemuk, betul-betul gemuk sekali. Ini bukan soal masalah body shaming. Kita mau ngelihat dari sisi value-nya. Kita ngelihat dari konteksnya. Aku terima kerja karena melihat keseriusan dan background-nya dia. Dia menceritakan background-nya dia, bahwa dia dari keluarga yang seperti ini, dan dia ngontrak, ingin bekerja sungguh-sungguh gitu kan. Akhirnya kita terimalah. Akhirnya aku terima dia bekerja dengan tujuan mudah-mudahan dia bisa merubah nasib keluarga, minimal membantu adik-adiknya dia, keluarganya dia gitu. Dengan tentu saja aku bakalan bantu untuk dia bisa improvement, biar dia bisa grow,
gitu kan, biar dia bisa maju gitu. Tapi ternyata setelah berjalan itu dia orang yang toksik. Toksik, betul-betul toksik. Jadi kalau kalian kalau Mas ngeliat sinetron itu yang suka ngomongin orang kanan kiri gitu ya, kerjaannya ngegosip, kerjaannya nggak bagus, umpamanya aku kasih tahu gitu kan, aku panggil ke kantor, nanti dia menceritakan hal itu ke teman-temannya. Aku kan tahu desas-desus itu, padahal aku sering memberikan dia hal-hal gitu ya yang sifatnya tuh motivasi. Ayo kita olahraga agar badan kamu bagus, agar kamu tidak gemuk lagi, agar kamu bisa cantik. Ayo, pasti bisa. Aku banyak kasih tahu, nih kamu setiap hari makan ini gitu ya. Itu kan sebenarnya di luar dari konteks pekerjaan gitu. Tapi karena aku peduli dia karyawanku gitu kan, biar dia lebih semangat segala macam gitu. Nggak mempan hal-hal seperti itu gitu. Dan tetap saja ternyata betul mungkin ya kata orang gitu ya, karakter itu sangat susah dirubah gitu, butuh kesabaran penuh gitu, butuh kesabaran yang sangat tinggi gitu kan. Akhirnya suatu ketika ada satu titik di mana kita handle project, dan project itu betul-betul membutuhkan kejelian kita, membutuhkan kecepatan kita lah ya, membutuhkan kecepatan tim gitu. Tapi di situ aku melihat sepertinya tidak ada keseimbangan dalam situasi itu gitu ya, karena terlalu toksik gitu. Akhirnya aku memutuskan buat mohon maaf, saya pulangkan. Karena gini, karena satu orang yang toksik itu bisa dengan mudah merubah anak-anak teman-teman yang lain gitu. Betul. Satu orang yang toksik bisa merubah teman-teman tim yang lain menjadi toksik juga, menjadi nggak baik juga. Aku nggak mau kehilangan teman-teman yang oke-oke itu, ikut-ikutan dia menjadi orang-orang yang toksik, yang tidak ada tidak ada kemajuannya. Akhirnya aku harus memulangkan dia. Padahal kalau kita ngeliat dari sisi fisik tadi, harusnya dia dengan fisiknya dia yang gemuk, fisiknya dia yang seperti itu, harusnya menjadi tolak ukur bahwa dia punya kelebihan lain di attitude, dia punya kelebihan lain di soft skill. Tapi dia nggak melihat sisi itu. Jadi kalau kita mau ngelihat gitu ya, orang-orang mau ngelihat secara umum udah gemuk, hitam, jelek, attitude-nya jelek lagi, itu kan udah benar-benar perfect. Dia memiliki kelemahan. Dia jalan aja susah karena terlalu gemuk. Dia dari duduk aja bangunnya susah. Aku udah sering bilang, kamu ayo kita olahraga. Aku benar-benar peduli. Ayo kamu olahraga. Aku kasih tahu tuh di ruanganku, ayo kamu olahraga. Kamu pasti bisa. Kamu pasti semangat. Ayo gitu. Karena aku peduli gitu Mas dengan staff-staffku gitu kan. Aku ngeliat dia bangun dari kursi aja susah. Kursinya itu udah benar-benar rewat, rusak. Kursi kantor itu kan kadang-kadang baunya itu sama anak-anak dibenerin segala macam karena udah terlalu overweight gitu kan. Aku ajarin nge-gym segala macam gitu. Ternyata itu tidak merubah karena memang karakternya seperti itu. Hidup ini adalah pilihan gitu ya. Kamu memilih untuk tetap diam di situ, menjadi orang yang toksik dan gemuk pula, silahkan. Aku pulangkan. Akhirnya aku rumahkan. Mohon maaf. Aku udah gak mau membuang-buang waktu buat orang-orang yang gak mau maju. Itu aja. Teman-teman kalau pengen grow up gitu ya, kalau kepengen maju gitu, kalau teman-teman memiliki kelemahan apapun itu gitu, minimalnya teman-teman memiliki kelebihan. Jangan komplit gitu loh. Kalau teman-teman gemuk, kalau teman-teman belum bisa, mungkin saat ini belum bisa olahraga, minimal attitude teman-teman tuh bagus gitu. Jadi ada nilai jualnya. Tapi kalau attitude kalian udah jelek ya kan, soft skillnya nggak ada, kalian gemuk, hitam dakian, apa yang kalian mau jual? Apa yang kalian kepingin persembahkan ke banyak orang? Kamu mau menyayangi diri sendiri aja nggak bisa. Kamu mau menyayangi orang lain, mau pacaran, nggak ada orang yang bisa terima apa adanya, itu nggak boleh. Hidup itu nggak boleh menerima apa adanya. Nggak ada rumus menerima apa adanya. Serba problematika yang dihadapi Gen Z ini, yang Mas Bud. Karakter, situasional, global, keuangan dan sebagainya, persaingan yang ketat,
banyak hal lah ya. Tetapi kemudahan kan juga didapat dari mereka juga kan. Jadi kalau istilahnya work balance itu buat kalian itu jangan berpikir perusahaan juga nggak bisa bilang work balance dong. Perusahaan juga berhak punya apa istilahnya namanya work balance, ya kan? Oke, lu minta work balance, oke gua beri. Tapi kita juga punya work balance juga dong yang Ya, harus versi perusahaan. versi perusahaan dong, nggak nggak satu sisi saja kan. Nah, lu siap nggak? Kita fair aja. Kalau lu minta lebih ya ada hal yang lebih yang juga harus lu korbanin kan. Benar. Itu suatu hal yang fair. Jadi kalau Anda tidak bisa menampilkan value Anda lebih dari yang lain ya tahun demi tahun ya akan semakin sulit buat Anda untuk terutama Gen Z ini untuk menjadi Berkembang. Kalau pesan gua buat generasi Gen Z, kalian harus berkaca, harus belajar dari generasi-generasi sebelumnya. Industri digital yang semakin modern ini itu menjadi keuntungan sebenarnya buat kalian dan manfaatkan itu dengan baik. Terus kalian mesti pegang adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalian mau sepintar apapun, kalau kalian gak punya attitude, gak punya adab, itu nol. Dan itu yang terjadi sekarang di generasi Gen Z, yang mereka merasa pintar, merasa kreatif, tapi hampir kebanyakan gak punya adab alias gak punya attitude atau gak punya soft skill. Obrolan kita sampai di sini. Semoga diskusi ini menjadi manfaat buat teman-teman semua, menjadi semangat buat teman-teman semua, menjadi pecutan ya betul buat kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik.